Hal yang mengejutkan, di saat dunia sedang tercekik, kini Indonesia berhasil menemukan bahan bakar minyak, BBM, jenis baru, murah dan sangat hemat untuk kendaraan Anda. Dengan adanya penemuan BBM bensin jenis baru yang harganya murah, sangat hemat dan tersedia berlimpah untuk kebutuhan Indonesia. Bahkan untuk dunia, memberikan angin segar bagi dunia. Kini bensin sawit menjadi salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan Indonesia kepada dunia. Bensin sawit merupakan bahan bakar atau BBM dari kelapa sawit. Bensin sawit memiliki kadar round atau angka oktan 110 ini yang merupakan hasil penelitian Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau LPI Institut Teknologi Bandung. Dalam pengembangannya LPI dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dan PT Kemurgi Indonesia. Salah satu tim riset Institut Teknologi Bandung. Tim riset ITB Bandung dan PT Kemurni Indonesia Muhammad Feryan mengatakan, bahwa bensin sawit telah digunakan pada kendaraan sepeda motor KTM 390 cm3 ATV dengan menempuh jarak 2000 km dari Bogor hingga kota Medan. Selama perjalanan membawa 20 liter bensin sawit kemudian dicampur 20%-nya, atau sekitar 5 liter dengan Pertamax Turbo dan Pertalite. Alhamdulillah penggunaan BBM-nya sangat hemat per liter, bisa untuk menempuh jarak 33 km. Selama perjalanan antara Bogor ke Medan tidak ada mengalami kendala, kata Feryan dikutip priangantimurnews.pikiran_rakyat.com. Bensin sawit bisa digunakan 100% tanpa harus dicampurkan dengan BBM manapun. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa kalau dicampur saja dengan bensin lain tidak mengalami masalah, apalagi kalau murni tanpa dicampur. Tentunya sudah pasti bisa karena bensin sawit ini memang bensin berbahan baku dari sawit dan secara kimia sama persis dengan bensin yang dipakai selama ini. Bensin sawit ini bukan sekedar untuk diperkenalkan tetapi juga untuk menepis isu yang menyebutkan bahwa produk sawit merusak lingkungan. Kendalanya untuk mengenalkan bensinnya gampang, namun yang sulit adalah mengenalkan sawitnya, namanya bensin sawit. Nah, sawit ini sering dituduh merusak, misalnya tanahnya menjadi rusak. Sawit jika diolah dengan cara dan teknologi yang benar akan memberikan manfaat, begitu tambah varian peneliti dari Institut Teknologi Bandung Profesor Dr. Subagio. Profesor Dr. Subagio adalah seorang peneliti yang mengembangkan bensin sawit. Pihaknya telah memproduksi sebanyak 1000 liter bensin sawit, diharapkan bisa dikembangkan pergi ke depannya karena Indonesia memiliki perkebunan sawit yang sangat luas. Subagio mengaku awalnya mereka berhasil memproduksi 250 ml per jam, kemudian 10 liter per hari, dan sekarang sudah bisa memproduksi sebanyak 1000 liter per hari. Jika mengembangkan untuk skala besar masih menemui beberapa kendala, tapi diharapkan ke depannya bisa jauh lebih mudah. Seperti pengoperasian sehari-hari membutuhkan dana yang cukup besar, ujarnya. Mudah-mudahan keinginan saya pada tahun 2024 mendatang bensin ini bisa dikembangkan secara skala makro. BPDPKS telah melakukan pendaratan kerjasama penelitian dengan LP Institut Teknologi Bandung terkait pelaksanaan penelitian inovasi lanjut katalis dan teknologi bensin sawit dan mengembangkan teknologi produksi percontohan industrial vegetable oil atau IPO dan minyak makan sehat dari kelapa sawit. Ceremoni dilakukan bersamaan dengan penandatanganan 46 perjanjian kerjasama penelitian dengan 24 lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan oleh Direktur Utama BPDPKS Edi Abdurrahman tanggal 21 September tahun 2022 yang lalu di Kota Bogor. Lingkup kerjasama penelitian yang akan dilakukan oleh BPDPKS dengan LP Institut Teknologi Bandung, antara lain optimalisasi teknologi produksi bensin sawit atau bensa dan penggunaan ragam umpan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan bensa dengan harga yang lebih kompetitif. Pengembangan teknologi percontohan EVU dan minyak makan sehat kapasitas 5 ton TBS per jam, evaluasi ekonomisan dan model bisnis produk pangan bernutrisi tinggi, serta pengujian karakteristik dan organoleptik minyak makan sehat. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama waktu 18 bulan, dilakukan melalui konsorsium penelitian dari LPIK Institut Teknologi Bandung, PT Kemurni Indonesia dan Cives Institut Pertanian Bogor. Urgensi dari penelitian ini adalah hilirisasi hasil kebun sawit rakyat untuk pemenuhan ketahanan pangan dan energi melalui sinergi dan penerapan konsep ekonomi sirkular. Produksi minyak sawit premium, minyak makan dan bensin sawit pada skala teknologi yang dapat diterapkan pada kebun sawit rakyat Indonesia.
Teknologi yang dikembangkan adalah proses produksi pengolahan TBS di kebun sawit rakyat dapat berjalan pada skala ekonomis yang membutuhkan investasi lebih murah. Sehingga memungkinkan petani untuk memilikinya melalui koperasi minyak makan sehat yang dimaksud adalah minyak makan yang memenuhi standar internasional. Terkait kandungan 3 MCPD yakni trimonokrolopil, diol, dan tinggi kandungan beta-karoten. Mengingat penelitian ini ditujukan untuk implementasi langsung pada kegiatan perkebunan kelapa sawit rakyat. Kegiatan ini juga melibatkan petani sawit yang melakukan kemitraan hilir resesi kebun sawit rakyat dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPI cabang Sumatera Utara. Output dari hasil penelitian ini akan menghasilkan model kelembagaan yang direkomendasikan untuk melaksanakan operasional pengolahan minyak sawit skala kecil menjadi 2, yaitu produk minyak sehat dan bensin sawit. Bensin sawit bisa disebut juga dengan bensin nabati biohidrokarbon. Pengembangan teknologi produksi percontohan EVO dan minyak makan sehat dari kelapa sawit ini diharapkan mampu menjawab permasalahan rantai pasokan kelapa sawit. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan harga BBM akan semakin murah, memiliki kendaraan apapun akan menjadi ringan karena beban untuk membeli BBM akan semakin murah.